Selamat siang Mbak Priyadi ya. Ini barangnya sudah sampai. Saya bongkar dulu, saya cek dulu untuk isian paketnya ada apa saja sesuai kesepakatan kemarin ya. Senapan anginnya ini kalau dari fisik dan ini kan saya kurang tahu, cuma dari fungsinya kemarin yang Bapak videokan sebenarnya normal ya saja. Bapak kan tidak mau setting ya. Nah, jadi senapan angin tipe ini juga disetel dulu kita bagian pelatuknya. Coba saya buka dulu kondisi seperti apa. Ini baru nyampe, dikirim lewat JNT Kargo, betul ya. Kondisi ini seperti ini masih belum sama sekali saya bongkar tadi. Ini saya baru terima lewat kurir. Nah, saya videokan supaya nanti untuk bukti klaim. Ini dia tanpa atribut sama sekali ya, tali sandang peredamnya nggak ada. Coba saya cek dulu di dalam, mungkin di dalam semuanya. Predator 38. Saya cek dulu di dalam ada mimis yang macet atau tidak ya. Magazin tidak ada, tali sandang tidak ada. Nah, ini kondisinya masih dikokang. Saya cek dulu dalamnya ada mimis atau tidak. Nah, oke, mimis tidak ada ya, netral. Nah, ini harus setel dulu Pak pelatuknya. Triggernya ini pakai sistem sensitivitas namanya. Ini nggak bisa langsung dipakai kalau nggak disetel dulu. Jadi senapan angin yang jenis ini semuanya, yang bocap atau yang tabung 38 semuanya pakai ini. Saya kasih contoh ya Pak ya. Nah ini kan kalau ditekan seperti kan nggak bisa ya nih ya. Nah ini kan nggak bisa karena dia posisinya belum disetting yang bawah. Nah, coba saya setting dulu. Menggunakan kunci L. Supaya Bapak tahu juga ya. Seperti ini, saya turunkan dulu aja supaya terlihat dengan jelas. Ini senapan angin Bapak ya. Nah. Turunkan supaya terlihat dengan jelas. Nah, untuk fisik-fisiknya insya Allah bagus. Cuman kelengkapannya yang nggak ada, harus ada ya. Nah. Bisa dilihat dulu. Nah, ini saya setting dulu. Ini pelatuknya ya.
Nah, coba lihat. Bisa digunakan untuk menembak. Lagi. Ini normal, tidak ada cacat sama sekali. Hanya setelan saja, Bapak nggak mau setel di bagian sini. Karena senapan angin tipe ini pakai setelan sensitivitas namanya. Ya, ini kondisinya dengan kondisi bagus, normal yang senapan angin tipe ini. Cuman kendalanya karena dia tidak ada perlengkapan yang baru dikirim ke sini. Nah, nanti coba saya konfirmasikan dulu ke bagian pabriknya ya, Pak. Kalau ada, silakan dikirim ke sini aja. Kalau nggak ada, tidak apa-apa. Nanti coba saya konfirmasi dulu. Ini sudah saya terima barangnya, kondisinya normal sesuai kesepakatan yang kemarin. Terima kasih. Halo teman-teman Sobat Hunter. Nah, tadi di awal video sudah dilihat ya video saya waktu membongkar unboxing senapan angin PCP Predator Tactical OD tabungnya 38 mili. Ini unitnya dengan kondisi yang bagus. Ini adalah salah satu orderan dari konsumen yang atas namanya Bapak Priyadi, lokasinya kalau nggak salah ada di Jawa Barat ya, yang kemarin itu kesulitan menggunakan senapan angin series ini, yang alhasil untuk unitnya kami retur kembali dan kami kembalikan uangnya 100% sesuai perjanjian. Nah, di video hari ini saya ingin bercerita detail ya mengenai kondisi yang dimana orderan dari Bapak Priyadi ini kenapa kok bisa dikembalikan dan sebagainya. Nah, ini ya, bagi teman-teman Sobat Hunter yang pemula, tonton video ini sampai akhir dan jangan di-skip. Karena kenapa? Di video hari ini itu saya ingin mengedukasi teman-teman, terutama bagi yang pemula, kenapa senapan angin PCP yang Predator Tactical ya, pokoknya senapan angin yang model-model taktikal, entah itu tabung kecil atau tabung bocap atau tabung yang besar, itu sering sekali saya tidak merekomendasikan senapan angin tersebut untuk pemula karena salah satunya kejadian yang sudah dialami oleh Bapak Priyadi ini. Oke, singkat cerita, Bapak Priyadi ini belanja senapan angin PCP Predator Tactical tabung 38 ini sudah lama sebenarnya. Yang pertama itu dengan kondisi yang bagus yang kami kirimkan. Nah, yang kedua, karena dipakai di Bapak Priyadi, saya kurang tahu pemakaian seperti apa, terjadilah kendala. Nah, setelah dibongkar ke sini, ini yang senapan angin pertama. Jadi Bapak Priyadi ini sebelum saya kirim senapan angin yang ini, yang saya bongkar seperti yang ada di video, Bapak Priyadi itu sudah order senapan angin kelas PCP Predator Tactical juga. Tabungnya 38 mili, chambernya itu yang monoblock juga, tapi beda series. Nah, kejadiannya punyanya Bapak Priyadi ini ada kendala saat pemakaian. Saya lihat ternyata mungkin pernah jatuh, mungkin pemakaiannya itu kurang pas dan sebagainya. Alhasil ada mimis yang macet di dalam laras. Nah, bukan larasnya yang ngacak, tapi mimisnya itu macet di dalam laras. Kemungkinan itu pemasangan magazinnya kurang pas dan sebagainya. Alhasil ditarik ke sini, setelah kami cek ternyata ada mimis yang menumpuk di dalam laras, sehingga harus dikeluarkan, harus dibongkar. Nah, terus karena menunggu waktu jeda perbaikan itu juga lumayan lama ya, karena di pabriknya itu juga harus antri. Nah, kami kirimkan solusi dengan Bapak Priyadi ini dikenakan biaya yaitu perbaikan karena memang kesalahan penggunaan, memang penggunaannya kurang tepat dari Bapak Priyadi, yaitu dengan biaya perbaikan senilai 300.000, tapi dengan gantinya senapan angin yang baru. Nah, jadi setelah Bapak Priyadi ini transfer 300.000 karena unit yang lama itu sudah tersumbat larasnya, tapi masih bisa dipakai karena memang kesalahan pengguna saja, karena harus menunggu. Nah, ini supaya lebih cepat, Pak, saya kasih unit baru yang ini ya, Bapak, karena senapan anginnya ada kendala. Nah, karena biaya kendalanya itu sekitar 300.000, Bapak transfer 300.000, nanti kami ganti dengan unit yang baru. Oke, saya kirimkan. Nah, dari sini sebelum saya bungkus, sebelum saya packingkan, saya tes tembak dulu. Saya selalu memberikan informasi, jika senapan angin tipe ini ada kendala, silahkan komplain di timnya Nasional Official. Nah, setelah kami kirim, singkat cerita, unit ini sudah diterima oleh Bapak Priyadi, sudah dibongkar, sudah dicek. Nah, ketika dikokang, kan tidak mau untuk menembak. Saya bilangi di beberapa video sebelumnya bahwa senapan angin tipe ini jika dikokang tidak mau menembak, berarti setelan triggernya itu kan ada yang kurang pas karena dia menggunakan sistem sensitivitas trigger yang dimana di situ setelannya dia menggunakan sistem baut atau sistem drat di trigger sini. Kalau teman-teman yang pemula, coba cek ya. Senapan angin yang ada di kami, terutama, nah di setiap triggernya itu pasti ada setelan namanya
setelan sensitivitas trigger, ya menggunakan sistem DRAT. Nggak semuanya ada, tapi di kelas PCP yang predator taktikal itu pasti ada. Entah tabung yang kecil, entah tabung yang besar, itu semuanya ada. Tapi kalau yang senapan angin di luar predator, itu ada yang tidak. Ya, jadi teman-teman harus pastikan dulu. Ya, setelah dicek, ternyata setelannya pelatuk atau sensitivitas triggernya itu kurang masuk ke dalam, karena harus disetting ya. Karena Bapak Priadin nggak mau setting, ya sudah, akhirnya kami tarik lagi senapan anginnya dan kami kembalikan uangnya 100%. Ya, jadi kenapa senapan angin ini tidak saya rekomendasikan untuk yang pemula, karena harus disetting sebelum digunakan. Nah, rata-rata bagi teman-teman yang pemula itu kan senapan angin yang diterima itu harus bisa langsung dipakai. Jawabannya tidak bisa seperti itu. Jadi teman-teman yang pemula ya, senapan angin apapun sebenarnya, terutama kalau teman-teman belanja senapan angin di Pancasona official ya, entah tabung kecil, tabung besar, tabung bocap ya, itu setiap kali sudah diterima pengguna, itu wajib setiap kita tes tembak harus setting dulu ya, semuanya, mulai dari visirnya kalau dia pakai visir, mulai dari peredam kalau teman-teman pakai peredam, mulai dari teleskopnya kalau teman-teman pasang teleskop, terus mulai dari pelatuknya itu kalau teman-teman cek di situ ada setelan powernya atau tidak, setelan triggernya atau tidak, terus setelan power dan sebagainya itu harus teman-teman sesuaikan sendiri sesuai kebutuhan. Nah, setiap pengguna itu kan punya karakteristik yang berbeda setiap menggunakan. Jadi senapan angin yang ada di kami, walaupun sudah dites, walaupun sudah dicek bagus, itu ketika teman-teman sampai unitnya di rumah, kalau teman-teman nggak setting, hanya asal dipakai saja, ya performanya tidak sebagus seperti yang sudah saya sampaikan. Makanya kenapa saya sering sekali membuat video-video sebelumnya menyisipi sebuah istilah, setiap penggunaan senapan angin itu tergantung dari skill penggunanya. Senapan anginnya bagus, skill penggunanya kurang, itu bisa menurunkan performa dari senapan angin juga. Nah, senapan angin pun yang biasa, yang standar, kalau skill penggunanya itu yang mumpuni, sudah profesional, alhasil untuk unitnya pasti bisa menunjang performanya jauh lebih mantap. Nah, itu ya, sering sekali saya berikan informasi, makanya teman-teman yang pemula, saya itu lebih, bukan karena saya nggak mau menjual senapan angin tipe ini ke pemula, tidak. Saya itu lebih kasihan teman-teman itu ketika menggunakan senapan angin, itu sulit untuk menggunakan. Jadi terbebani saat menggunakan. Jadi makanya saya sering sekali memberikan alternatif pilihan senapan angin yang mudah digunakan sesuai kapasitasnya. Contoh kasus, ada beberapa teman-teman yang kemarin itu belanja senapan angin, tapi belum sama sekali pernah pakai senapan angin jenis apapun, dan langsung beli senapan angin PCP bocap. Nah, di awal sebelum belanja, saya berikan informasi, Pak, kalau beli senapan angin kelas PCP bocap, ini banyak sekali yang harus disetting. Mulai dari cek tekanan angin yang harus Bapak nanti perhatikan, kalau Bapak pakai teleskop nanti harus disetting, itu nanti untuk prosesnya agak lama. Jadi Bapak harus nanti memastikan setelahnya itu benar-benar bagus. Kalau tidak, ya performanya tidak sesuai yang Bapak harapkan. Nah, saya kasih solusi Pak, bisa pilih senapan angin yang ini loh, harganya terjangkau, penggunaannya lebih mudah, dan untuk panel-panelnya tidak serumit senapan angin yang harganya di atas 3-4 jutaan. Nah, sering sekali saya memberikan informasi seperti itu. Tapi kalau teman-teman tetap kekeh, tetap pengen belanja senapan angin yang teman-teman minati, walaupun itu belum kapasitasnya, siap kami bantu. Jika ada kendala, silahkan teman-teman bisa komplainnya itu ke kami. Nah, ingat, jam komplainnya pun teman-teman sudah pernah saya berikan informasi ya, yaitu di jam kerja saja. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktunya Indonesia bagian Barat, hari Minggu, tanggal merah, kami libur. Sedikit curhat saja ya. Kemarin itu ada teman-teman, ada yang di luar pulau, di Kalimantan, itu ada salah satu konsumennya itu marah-marah karena komplainnya itu jam 11 malam. Nah, jadi ketika jam 11 malam kan tidak ada aktivitas. Jadi teman-teman atau bapak-bapak yang mungkin belanja senapan angin di kami, bisa komplain, bisa berkeluh kesah kendalanya seperti apa, nanti kami siap membantu hanya di jam kerja saja Pak. Jadi mohon maaf kalau kami di luar jam kerja slow respon. Jadi itu ya. Nah, kembali lagi ke kasusnya Bapak Priyadi ya. Jadi seperti itu.
Setiap senapan angin yang ada di Panasonic Official itu masih tanggung jawab kami dengan ketentuan dan aturan yang berlaku sebelumnya. Kalau teman-teman pengen belanja senapan angin di kami, selalu kami layani sepenuh hati. Terutama khususnya untuk Bapak Priyadi yang kemarin belanja senapan angin tipe ini karena tidak cocok dengan apa yang diinginkan. Dan untuk senapan angin di kami itu untuk yang khususnya PCP Predator Tactical tabung 38 mili chamber yang monoblok itu harus disetting dulu sebelum digunakan. Makanya teman-teman yang pemula itu ya tidak ada senapan angin yang langsung siap pakai. Ya, jadi teman-teman kalau belanja senapan angin terutama di Panasonic Official setelah barangnya tiba itu harus dicek dulu, disetel dulu lagi, diulang ya mulai dari teleskop, peredam, pakai magazinnya itu juga harus benar. Kalau nggak benar bisa terjadi kendala. Saya sering sekali menjumpai kasus-kasus seperti itu. Ya mungkin nanti kita akan bahas di episode berikutnya saja. Karena nanti kalau kita bahas di sini akan panjang videonya. Nah, oke, jadi itu ya. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Priyadi yang kemarin itu sudah belanja senapan angin di Panasonic Official, yang sudah berkomplain, yang sudah berkeluh kesah karena kendalanya senapan angin yang Bapak miliki itu seperti apa. Kami selalu mengapresiasi, kami selalu berterima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah komplain di Panasonic Official. Saya juga mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya dari setiap produk yang kami kirimkan. Dan kami juga mohon maaf kalau ada beberapa ulasan atau mungkin saya memberikan informasinya itu kurang tepat atau kurang pas. Nanti silahkan dikoreksi. Di sini kami sifatnya hanya memberikan edukasi, sifatnya hanya membantu bagi teman-teman sobat hunter yang pengen punya senapan angin, yang pengen bisa, yang pengen belajar bersama-sama dengan kami siap membantu. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di video hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Priyadi, bagi teman-teman sobat hunter yang lain yang sudah nonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Panasonic Official. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Bagi teman-teman yang pengen belanja senapan angin di kami, siap dilayani. Mau video call, mau telepon, mau lewat chat pesan, bisa. Pastinya di jam kerja. Hari Minggu libur, jam kerja kami jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Waktunya Indonesia bagian Barat. Hari Minggu tanggal merah kami libur. Oke?